Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Daima Masruroh, angkatan 2019 dengan NIM akhir 070. Video ini digunakan untuk pemenuhan tugas ujian akhir semester mata kuliah kewirausahaan perikanan. Salah satu topik yang akan sedikit saya bahas adalah penyiapan wirausaha baru. Siapa sih dari kita yang tidak ingin menjadi sukses dengan berwirausaha? Nah, ada beberapa pilihan untuk kita memulai suatu usaha. Yang pertama, memulai bisnis baru. Yang kedua, membeli bisnis yang sudah ada. Yang ketiga, mengembangkan bisnis yang sudah ada. Dan yang keempat adalah memilih usaha franchise. Terdapat dua pertanyaan penting sebelum kita memulai bisnis baru, yaitu untuk siapa? Kita menciptakan produk untuk siapa? Pasar kita siapa? Kemudian apa yang akan kita produksi? Termasuk di dalamnya adalah alasan mengapa kita memilih usaha tersebut. Mengapa harus beli di kita? Apa yang membedakan usaha kita dari usaha orang lain? Yang kedua adalah bagaimana cara kita memproduksinya, mempromosikannya, mendistribusikan dan manajemennya, dan lain sebagainya. Masih banyak bagaimana yang lain yang harus dipikirkan matang-matang untuk memulai usaha. Ide dasar dari sebuah bisnis akan dikatakan sukses apabila kita mampu merespon dan mengekspresikan kebutuhan pasar. Kemudian, banyak sekali pertanyaan mengenai modal usaha. Apakah butuh banyak? Butuh seberapa banyak? Pemikiran seperti, saya nggak punya modal nih, nggak bakal bisa sukses. Jawabannya, ada kok orang yang memulai usaha tanpa modal. Tapi, memang dibutuhkan motivasi dan keberanian yang sangat kuat. Contohnya, sekarang kan serba online. Banyak dari kita yang mencoba menjadi reseller atau dropshipper. Atau kita juga bisa memanfaatkan skill yang kita miliki dan mengembangkannya, seperti copywriter, penulis artikel, graphic designer, atau bahkan influencer seperti blogger, youtuber, selebgram, dan masih banyak yang lain. Statement orang berguru pada kegagalan sudah menjadi rahasia umum dalam berbisnis. Ketika kita memulai bisnis pada bidang A, kemudian gagal, presentasi suksesnya hanya 25%. Maka, apapun yang terjadi, kita harus tetap tekun pada bidang A dan memperbaiki kesalahan dalam upaya sebelumnya. Gagal lagi dengan presentasi berhasilnya hanya 50%. Tetap kita harus bertahan pada bidang A, hingga pada akhirnya kita dapat mencapai sukses 100% pada bidang A tersebut dengan terus mengevaluasi kesalahan dan kegagalan sebelumnya. Kunci dalam memulai usaha baru hanya ada 3, yakni motivasi, mindset, dan make it. Lakukan. Sematang apapun ide bisnis, ketika kita tidak berani memulai, ketika kita tidak berani untuk melakukannya, maka hal tersebut hanya akan menjadi mimpi di angan-angan. Dalam berbisnis, tidak luput dari persaingan, strategi bisnis, teknik marketing, ataupun produk, kemampuan atau bahkan pasar dapat dicuri oleh para pesaing. Hanya pengetahuan dan hubungan antara seller dan buyer yang tidak bisa dicuri atau ditiru oleh siapapun. Mungkin itu saja yang bisa sedikit saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di lain kesempatan.